are you today? I'm fine. Okay, are you ready to study right now? Yes, ma'am. Okay, before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Attend first. Sofia Masayu. Person, ma'am. Okay, does anyone know the picture on the blackboard? I am, ma'am. Picture of animal and plant cell. Yes, this is a picture on animal and plant cell. Nah, ada yang tahu apa itu sel? Saya, Bu. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, benar sekali. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang sel uniseluler dan multiseluler. Seluler contohnya amoeba dan paramecium, sedangkan yang multiseluler contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel ini terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Nah, prokariotik ini tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik ini memiliki membran inti. Nah, eukariotik ini kan contohnya pada sel tumbuhan dan hewan. Nah, berikut ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, sel hewan itu memiliki badan Golgi, memiliki membran sel, sentriol, nukleus, ribosom, dan retikulum endoplasma, mitokondria, dan lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan itu memiliki badan Golgi, membran sel, mitokondria, dinding sel, ribosom, dan kloroplas. Bedanya apa? Bedanya kalau pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel sehingga bentuknya tetap, dan dia memiliki kloroplas kan untuk berfotosintesis. Sedangkan pada sel hewan dia tidak memiliki kloroplas, dan pada sel hewan ini juga mempunyai vakuola, tapi bentuknya itu ukurannya itu kecil. Dan sedangkan pada sel hewan itu mempunyai sentriol, sedangkan pada tumbuhan tidak ada sentriolnya. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki flagel. Kloroplas yang hanya dipunyai oleh sel tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis. Ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk pencernaan intraseluler. Lalu ada mitokondria yang berfungsi sebagai pernafasan atau respirasi dan untuk menghasilkan energi. Lalu ada nukleus yang berfungsi untuk mengatur aktivitas dari sel. Lalu untuk di dalam nukleus ini ada materi genetik dan ada sentriol. Sentriol ini berfungsi untuk membentuk benang spindle pada saat pembelahan. Lalu ada membran sel. Membran sel ini bersifat semi-permeabel dan tersusun dari lipid dan protein. Lalu ada kloroplas. Kloroplas ini hanya dipunyai oleh sel dari tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis. Lalu ada ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Lalu ada dinding sel yang berfungsi untuk pelindung dan untuk membuat sel dari tumbuhan ini bentuknya tetap. Dan retikulum endoplasma ini ada dua, yaitu retikulum endoplasma yang halus dan yang kasar. Retikulum endoplasma yang kasar ini berfungsi untuk menyimpan hasil dari sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma yang halus ini berfungsi untuk sintesis lipid. Nah, pada retikulum endoplasma yang kasar ini terdapat ribosom di dalamnya, sedangkan pada retikulum endoplasma yang halus ini tidak terdapat ribosom. Well, that is about cell. Do you understand or any question? Understand, ma'am. Alhamdulillah, if everyone understand. Thank you for your participant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Well, that is about cell. Do you understand or any question? Understand, ma'am. Alhamdulillah, if everyone understand. Thank you for your participant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.